Waktu pertama sebenarnya olahraga yang aku tekuni itu bukan berenang, jadi badminton. Yang aku rasakan setelah dari badminton ke berenang adalah di badminton tuh aku latihan sendiri. Jadi mungkin itu yang buat aku bosen, sehingga aku mau coba olahraga berenang. Dan di berenang aku bisa berlatih bersama anak-anak lain, terus bisa ada 20 anak, 30 anak, dan buat aku itu sesuatu yang menyenangkan ya. Saat aku mau latihan berenang, itu merupakan suatu momen yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Di berenang adalah teman-teman yang mungkin mempunyai hobi yang sama dan mempunyai pemikiran yang sama, sehingga untuk berteman jadi lebih nyambung ya, lebih asik buat aku. Waktu aku belajar berenang, aku memang nggak mempunyai target untuk jadi juara. Tapi setelah kejuaraan pertama yang aku ikutin, dan waktu itu aku dapat juara kedua, dan di situ mungkin mulai berpikir bahwa wah, aku ini mempunyai potensi untuk bisa berkarir di berenang. Dan disitulah mulai I put more pressure, jadi aku lebih mempressure diri aku untuk bisa lebih lagi, untuk bisa jadi juara. Karir berenang aku ini aku bisa bilang up and down ya, kadang bagus, kadang jelek. Dan setelah dari aku terpilih di PON, saya progresnya cukup cepat. Itu aku mewakili Indonesia di SEA Games, terus habis itu juara 2 di SEA Games, terus masuk kualifikasi Olimpiade. Dan ke Olimpiade ada satu titik di mana aku merasa semua upaya yang udah aku lakuin itu nggak berdampak terlalu banyak terhadap karir aku. Dan di situ aku mulai berpikir, apakah ini karena umur atau aku memang potensi gua cuma sampai di situ. Jadi itu waktu dari 2006 ya, umur 26 tahun sampai 2028, waktu sampai pemilihan tim Olimpik yang terakhir. Aku nggak masuk kualifikasi, miss by not even 1 second, jadi miss cuma setengah detik. Dan di situ aku merasa makin diyakinkan bahwa oh, mungkin udah saatnya aku pensiun. Waktu aku decide untuk retired itu sebenarnya aku sudah nikah ya. Dan waktu itu aku juga sempat diskusi dengan istri aku juga. Kayaknya aku mau sampai di sini aja nih, karena untuk mencapai segitu aja udah susah banget. Akhirnya kita berpikir, yaudah kita coba menjauhlah dari berenang, karena aku tinggal di Jakarta dan semua kegiatan aku selalu di Jakarta. Kita pindah ke Bali dan lihat nanti di Bali apa yang bisa kita lakuin di luar berenang. What goes through your head in the morning before training? Ya, paling utama sih nutrisi untuk sumber energi yang akan aku pakai untuk latihan. Yang pertama, event aku ini endurance, jadi aku benar-benar mau pastiin bahwa aku ada cukup energi untuk bisa menyelesaikan durasi latihan yang cukup panjang. Aku benar-benar memperhatikan kalori yang dibutuhkan saat aku latihan, sehingga saat menjalani latihan aku bisa menjalani latihan secara full dengan energi yang cukup. What's different about swimming now compared to before? Waktu aku sebagai perenang, aku nggak terlalu memperhatikan secara detail ya, karena aku merasa latihannya nggak cukup panjang, jadi durasinya 1 jam maksimal 1,5 jam. Jadi aku yakin aku masih punya cadangan tenaga ataupun makanan dalam tubuh aku, sehingga aku bisa menyelesaikan latihan dengan baik. Tapi semenjak aku ikut triathlon yang tentunya durasinya lebih panjang, aku lebih memperhatikan asupan nutrisi tersebut. Jadi aku nggak bisa nyelesain latihan karena aku nggak ada tenaga. Kita pindah ke Bali karena sebelumnya kita juga sempat ke Bali tuh, dan kebetulan aku dan Lia suka di Bali. Yang membuat beda Bali dengan berenang di Jakarta adalah selama berenang itu aku selalu stres, dalam artian selalu ada target yang harus dicapai, dan aku sendiri juga selalu put pressure on me. Yang aku bisa dapat di Bali adalah
fun-nya ya, aku bisa lebih rileks tanpa memikirkan itu semua. Karena hampir sepanjang hidupku aku berkarir di berenang dan itu sudah banyak energi yang aku keluarkan di berenang itu, termasuk stres secara mentally juga. Tapi setelah aku di Bali terus aku berkeluarga, ternyata nggak semuanya tentang diriku sendiri itu. Aku harus berbagi prioritas dengan yang lain gitu. Cukup sulit buat aku untuk merubahnya. Dalam transisi 2 tahun itu aku sempat bikin swimming school atau swimming club di Bali untuk mendidik bibit-bibit muda, dan pada saat itu ada salah satu atlet aku yang bukan muda lagi, bukan anak kecil, tapi udah cukup dewasa, dia mau belajar berenang. Jadi aku keris, kenapa kamu mau belajar berenang di usia sekarang? Ternyata dia ikut triathlon, dan saat dia juga bertanding, aku juga datang ke event triathlon itu. Dan saat aku lihat atlet-atlet triathlon ini bertanding, aku cukup amazed sama mereka, karena wah, mereka ini kuat banget. Setelah berenang, mereka harus sepedaan, dan habis sepeda mereka harus lari lagi. Sedangkan olahraga aku dulu cuma berenang, selesai berenang udah nggak bisa ngapain ya, berenang tok itu gitu. Dan kan ini ada olahraga yang dijalankan selama itu dengan jarak sejauh itu. Waktu mulai pertamanya memang agak susah ya buat aku sendiri ya. Aku merasa diri aku mampu, tapi setelah aku berdiskusi dengan Lia, dia sedikit khawatir atau nggak yakin bahwa aku ini akan bisa berkarir di triathlon, karena mungkin dia juga udah tahu background aku di berenang seperti apa. Jadi dia sedikit khawatir bahwa triathlon ini bukan buat aku. Dia nggak yakin bahwa aku bisa triathlon, karena triathlon ini olahraga endurance yang durasi race-nya panjang, dan sedangkan aku di berenang cuma sprinter. Banyak sekali pertentangan dari Lia. Tapi keyakinan aku itu membuahkan hasil. Jadi aku berhasil juga menunjukkan bahwa ini loh, aku di triathlon, kalau aku benar-benar serius aku juga bisa. Jadi event individu pertama aku tuh Bali Triathlon. Kebetulan aku menjuarai juara 1 untuk tingkat nasional. Jadi disitulah pembuktian aku buat Lia nih, bahwa aku kalau serius aku mau lakuin sesuatu, aku pasti lakuin semuanya sungguh-sungguh. Mungkin karena dia juga selalu nge-pressure dirinya lumayan besar. Tiap kali ada goal yang dituju, dia pasti selalu take it seriously, like really serious. Jadi sampai kayak kalau misalnya pas kita kebetulan lagi dinner sama teman, ada acara misalnya ulang tahun atau apa, tapi aku harus balik jam 9 udah harus sampai rumah ya, yang sampai harus kayak gitu. Ini remote gede, kamu bisa ini langsung. Endurance di aku lebih ke banyak bersabar sih. Jadi harus lebih tahu kayak kapan waktunya aku dan mungkin anakku juga yang mungkin udah terbiasa dengan hal seperti ini, dengan kondisi keadaan seperti ini. Jadi kadang kalau kita tahu dia memang lagi intens, lagi fokus, jadi kita yang harus lebih sering ngalah atau bersabar. Dari kondisi itu apa yang kita dapat juga kayak misalnya ya achievement yang bisa didapat sama Andi, terus juga kayak kebahagiaan yang didapat sama Ivy, anak kita, dari apa yang papanya hasilin. Yang momen itu nggak bisa digantikan dengan kesabaran ataupun sisi ngalahnya dari yang aku kasih ke dia. Sisi lainnya sih, honestly ya, kalau pada saat ada kayak disiplin manapun nih, pada saat intensitinya tinggi, itu mempengaruhi moodnya dia. Mungkin juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang atlet, juga masih harus menyeimbangin semuanya. Jadi itu yang mungkin buat dia jadi lebih sensitif pada saat itu. Biarpun dia secapek apapun, dia tapi tetap selalu ngecek kayak kita lagi di mana, terus kita udah
makan apa belum, itu dia selalu tetap. Jadi dia nggak mungkin kayak bener-bener pada saat udah exhausted maksimumnya dia, terus dia jadi yang cuman istirahat, tidur doang, terus atau diem doang, nggak pernah. Dia pasti WhatsApp atau nyempetin telepon sambil sepedaan gitu karena kan kebanyakan indoor, jadi di gym. Sebenarnya aku beruntung banget karena Lia dan Genevieve itu sangat mendukung apa yang aku lakuin. Dan sebenarnya aku juga punya pandangan ya bahwa selama aku melakukan triathlon ini dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan ada hasilnya, dan itu aku pengen bisa ajarkan itu ke anak aku, karena aku udah tahu dari berenang kalau untuk menjadi juara itu seperti apa. Jadi nothing come easy, jadi semuanya harus sungguh-sungguh, harus fokus, harus kerja keras untuk bisa dapat apa yang kita mauin di dalam hidup kita. Tidak selalu semuanya berjalan dengan mulus. Di karir olahragaku pun selalu naik turun, selalu ada saat kita di atas, ada saat kita di bawah. Bukan berarti saat kita di bawah itu kita gagal, tetapi di saat kita di bawah itu kita lebih melihat apa yang kita bisa lakuin untuk bisa naik lagi. Dan saat kita di atas, kita juga harus tahu diri juga bahwa yang membuat kita naik di atas bukan sepenuhnya kita sendiri. Jadi pasti ada orang-orang hebat di belakangnya. Jadi harus bersyukur, dan menurut aku itu semua yang nantinya pengen aku ajarkan ke Genevieve, bahwa kegagalan tuh bukan berarti kita harus stop, tapi kita harus lebih berusaha lagi untuk melihat peluang yang lebih bagus lagi sehingga kita bisa berhasil.